Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, selamat datang kepada Dr. Panji. Selamat bergabung di klinik utama Berkat Agung. Semoga klinik kita semakin sukses dan semakin maju. Hari ini kita akan membahas tentang vaksin MMR. Dipersilakan kepada Dr. Panji untuk mempresentasikan tentang vaksin MMR. Terima kasih pada Bidan Cecil. Ya, benar sekali, kita hari ini akan membahas tentang vaksin MMR ya. Terutama kita membahas dari segi mumps-nya atau pencegahan untuk gondongan. Oke, seperti kita ketahui bahwa salah satu penyakit yang bisa kita cegah dari vaksin MMR ini adalah gondongan, dan si gondongan ini kalau misalkan virusnya kena kepada pria, bisa terjadi peradangan pada testis atau kita sebut dengan orchitis. Ya, jadi kita sekarang membahas tentang cara pencegahan radang atau pembengkakan pada testis. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Nah, apa itu orchitis? Tadi sudah saya sebutkan di depan. Sebelum kita membahas orchitis, kita lihat dulu organnya. Itu bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Jadi, gambar testis itu ada di dalam skrotum ya. Skrotum itu terdiri dari beberapa organ-organ ya. Salah satunya ada testis dan juga epididymis. Apabila terjadi inflamasi atau peradangan pada testis, itu kita sebut sebagai orchitis. Kalau misalkan terjadi peradangan di epididymis, itu kita sebut epididymitis. Oke, gejalanya apa sih dari orchitis itu sendiri? Pertama, gejala orchitis itu bisa timbul demam, ada mual dan muntah, tubuh itu terasa lebih lelah, bisa disertai oleh bengkak ya. Pembengkakan bisa pada satu testis ya, di kiri saja atau kanan saja, atau bisa juga di kedua testisnya, kiri dan kanan. Dan sering sekali terasa berat di testis. Selain itu juga ada nyeri di daerah selangkangan, terutama pada daerah testisnya. Serta bisa juga disertai adanya pembengkakan kelenjar getah bening ya di selangkangan. Kadang pasien juga mengeluh adanya nyeri saat buang air kecil, serta adanya nyeri saat berhubungan seks dan juga saat ejakulasi. Beberapa pasien juga ada yang darah ya, mengeluhkan adanya darah pada sperma. Apa sih penyebab orchitis itu sendiri? Orchitis penyebabnya bisa dari segi bakteri ya, bisa juga dari virus. Bakteri yang bisa menyebabkan orchitis ya pertama seperti Escherichia coli, Staphylococcus, dan Streptococcus. Yang sering juga orchitis itu disebabkan oleh virus, yaitu virus paramyxovirus. Bisa dilihat ya kalau seperti ini gambarannya, orang yang kena infeksi virus paramyxovirus seperti gondongan seperti ini, dan kalau kena ke pria bahayanya bisa menyebabkan orchitis. Oke, sekarang kita bahas testis dulu. Apa sih fungsi dari testis? Testis adalah organ yang sangat penting, salah satu organ vital pada pria ya, mendukung sistem reproduksi pria. Gunanya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kalau terjadi gangguan di testis ya, seperti saat ini kita membicarakan tentang peradangan atau orchitis, maka produksi sperma dan hormon testosteron sudah tentu akan terganggu. Kemudian apa sih itu epididymis ya? Fungsi dari epididymis adalah pada pria sebagai tempat penyimpanan sementara sekaligus tempat pematangan dari sperma. Jadi sperma setelah diproduksi ya di testis, dia perlu disimpan dan juga dilakukan maturasi atau pematangan agar pergerakan spermanya baik dan bisa menjadikan sperma yang unggul, tidak terjadi atau bisa terhindari dari kemandulan. Nah, kalau komplikasi dari orchitis atau komplikasi dari radang testis, salah satunya bisa terjadi epididymitis atau peradangan pada
tempat penyimpanan sperma tersebut. Akibatnya akan terjadi penurunan dari produksi hormon testosteron atau kita sebut sebagai hipogonadisme. Terbentuknya seperti lepuh ya, atau abses, nanah juga bisa terjadi. Terus ukuran testis juga beberapa pasien bisa menjadi mengecil atau terjadi atrofi. Serta kerusakan permanen dan kematian jaringan. Dan yang ada lagi juga keluhannya atau komplikasinya adalah torsio testis. Dan yang sangat kita takutkan ya, bila terjadi komplikasi orchitis ini adalah kemandulan. Oke, bagaimana pencegahan dari orchitis? Pastikan ya, Anda sudah mendapatkan vaksin MMR untuk mencegah penyakit gondongan. Terus yang kedua, selalu menggunakan kondom saat berhubungan seks. Jika kita tidak yakin pasangan kita bersih dan tidak yakin bahwa pasangan kita tidak memiliki riwayat menular seksual. Yang paling penting memang juga jangan sampai melakukan hubungan seks bebas atau berganti-ganti pasangan. Vaksinnya adalah vaksin MMR. Itu singkatan dari measles, mumps, dan rubella. Measles ini untuk pencegahan campak, mumps untuk pencegahan gondongan, rubella untuk pencegahan campak Jerman. Jadi, dalam satu vial vaksin ini ada pencegahan untuk 3 macam penyakit. Dan vaksin ini juga diberikan nggak hanya untuk anak-anak, untuk dewasa juga dapat diberikan. Baik, kita lihat ya jadwalnya gimana kalau misalkan imunisasi pada anak dan bagaimana pemberiannya pada dewasa. Kalau pada anak-anak bisa dilihat menurut jadwal imunisasi anak Dokter Spesialis Anak Indonesia pada tahun 2017. Bisa dilihat di MMR ini diberikan pada usia 15 bulan. Atau jaraknya 6 bulan dari vaksin campak yang pertama. Karena vaksin campak pertama biasanya diberikan pada usia 9 bulan, maka vaksin MMR bisa diberikan pada usia 15 bulan. Paling cepat vaksin MMR ini bisa diberikan pada usia 1 tahun atau 12 bulan. Kurang dari 1 tahun, vaksin MMR ini tidak dapat diberikan. Vaksin MMR diberikan yang kedua adalah pada saat usia 5 tahun atau saat usia mau sekolah dasar. Kemudian jadwal imunisasi dewasa seperti apa? Pada orang dewasa, vaksin MMR ini diberikan dengan 2 kali suntikan. Jedanya adalah 1 bulan di antara suntikan tersebut atau minimal 28 hari. Jadi vaksin MMR ini, sekali lagi saya tekankan, tidak hanya diberikan kepada anak-anak, tetapi juga ada rekomendasinya pada orang dewasa. Bagaimana sih efektivitas dari vaksin MMR ini? Menurut CDC ya, 1 dosis vaksin MMR efektif untuk mencegah campak sebesar 93% dan 78% efektif mencegah dari gondongan atau mumps, serta 97% mencegah rubella. Namun pemberian 2 dosis MMR bisa mencegah campak sebesar 97% dan gondongan itu sebesar 88%. Di beberapa studi juga ada yang menyebutkan bahwa vaksin MMR ini bisa melindungi sebesar 95-99%. Oke, kita sampai ke kesimpulan. Orchitis adalah peradangan pada testis akibat infeksi bakteri dan bisa juga oleh virus paramyxovirus. Komplikasi orchitis bisa berakibat kepada kemandulan pada pria. Penyakit orchitis ini bisa kita cegah dengan vaksinasi MMR. Vaksin MMR bisa diberikan pada anak usia 15 bulan dan juga usia anak sekolah 5-6 tahun. Dan vaksin MMR ini bisa juga diberikan kepada orang dewasa dengan cara 2 kali suntikan, jedanya itu adalah selama 1 bulan. Oke, mungkin cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan, Bidan Cecil? Oke, terima kasih kepada
kepada Dr. Panji yang sudah mempresentasikan vaksin MMR. Di Klinik Utama Berkat Agung kita menyediakan vaksin MMR bagi teman-teman yang ingin suntik vaksin, dipersilakan ya. Vaksin MMR ini bukan untuk anak-anak saja, tapi untuk dewasa juga bisa. Kalau ingin bertanya silakan bertanya, nanti akan dijawab oleh Dr. Panji. Dan ada yang bertanya dari Ibu Desi, benar nggak sih dok vaksin MMR bisa menyebabkan autis? Silakan dijawab oleh Dr. Panji. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini memang sering sekali ya ditanyakan, apakah ada hubungan antara vaksin MMR dengan autis? Ternyata tidak ada hubungannya ya. Penelitian sudah banyak menyangkal bahwa MMR bisa menyebabkan autisme. Dan penelitian juga membilang bahwa tidak ada hubungan langsung ketika anak itu divaksin MMR bisa menjadi autis. Jadi vaksin MMR ini tidak menyebabkan autis. Berarti vaksin MMR ini bisa diberikan sebelum menikah ya dok? Kapan diberikan? Sebelum menikahnya dokter? Pertanyaan Ibu Desi akan dijawab oleh Dr. Panji. Silakan Dr. Panji. Oke, jadi memang benar ya, vaksinasi MMR ini bisa diberikan sebelum pernikahan. Nah, vaksin MMR ini paling telat diberikan 1 bulan sebelum hari H pernikahan, itu sudah suntikan yang kedua. Jadi contohnya misalkan bulan ini adalah bulan Agustus, bulan depan adalah bulan pernikahan di bulan September. Vaksin MMR bisa diberikan sejak bulan Juni atau Juli. Jadi suntikan pertama bisa diberikan pada bulan Juni, suntikan kedua di bulan Juli. Oke, terima kasih kepada Dr. Panji yang sudah mempresentasikan vaksin MMR. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.